Hello again everybody, welcome back again di Altcoins Update. Teman-teman semuanya, saya hari ini memilih untuk review koin Compound as requested dari Mr. Rian Prayudi. Dia requestnya adalah bahas compound ya. Jadi saya pikir cukup menarik ya, karena nextnya ya kita bisa dibilang berpendapat teman-teman kalau next phase daripada before bull run atau after Bitcoin halving, yang besar kemungkinannya mendapatkan money flow cukup signifikan itu adalah dari jaringan Ethereum, which is Compound adalah salah satu token yang cukup lama ya. Dia sebenarnya hubungannya kayaknya kalau nggak salah DeFi juga deh, atau lending and borrowing gitu ya, saya lupa teman-teman. Tapi dari segi price action memang patut diperhitungkan karena menurut saya cukup menarik ya dari perspektif price actionnya. Dan satu lagi koin yang mungkin akan saya tambahkan juga adalah AI teman-teman. Jadi hari ini kita ngelihat market itu dapat money flow cukup segar ya di sektor AI, dan salah satu faktornya itu tadi saya dapat informasi ya, ini sih sifatnya bisa jadi rumor teman-teman. Katanya Fetch.ai, Ocean Protocol, sama satu lagi apa ya, mereka Agix ya, Singularity.net, itu ada planning mereka untuk merger gitu. Nah sementara ada satu token yang saya pikir belum terlalu pumping signifikan, tapi memang lagi ada banyak sentimen negatifnya ya, yaitu NFP ya, atau NFPROM ya. Ini adalah token baru yang di launching di Binance sekitar beberapa bulan terakhir atau beberapa minggu terakhir ya, mungkin lebih tepatnya ya, lebih kurang seperti itu ya. Jadi kita akan review ya dua token ini ya, starting dari Compound terlebih dahulu. Jadi kalau misalkan Compound sendiri, kebetulan banget teman-teman ya, previously saya sempat ada analysis juga. Jadi saya analisis itu by Advance Group ya. Saya ngelihat di sini ada ekspektasi ya, itu saya update atau informasi ini saya update itu sekitar ya nih teman-teman ya, sekitar tanggal where was it? Oke, tanggal 15 Maret ya 2024. Jadi memang kita ngelihat Compound itu ada possibility untuk dia either kena rejection dan koreksi dulu, atau dia breakout dan langsung lari impulsif gitu. Ternyata opsi yang kedua yang diambil oleh pergerakan daripada si Compound. Ya seperti yang kita lihat saat ini yang sedang berlangsung ya pada Compound. So apakah di sini artinya dia akan langsung rebound dan rally signifikan? Nah ini akan kita coba cari tahu sama-sama teman-teman. But before kita lanjut lebih jauh, tadi tuh ada, bisa dibilang ada news event, bukan news event lah ya, atau informasi news yang lagi hot ya. Jadi kayaknya ada battle nih between Coinbase dengan SEC ya. SEC di hadapan hakim gitu. Dan saya nggak tahu ya, ini mungkin kita lagi update atau saya create video ini, posisinya mungkin masih berlangsung atau berjalan. Jadi apapun keputusan ini, itu saya rasa bisa mempengaruhi market secara impulsif ya, either itu panic selling atau panic buying ya. Keduanya sama saja teman-teman, karena per saya create video ini, Bitcoin itu mengalami volatilitas yang sangat agresif ya. Kita bisa lihat harga sempat naik tapi kemudian fake out ya, ini biasanya dikonsider sebagai liquidity sweep pada bagian atas, kemudian harga start turun ke bawah. Dan kalau teman-teman notice, ini sudah mengalami yang namanya structure shift ya. Paling nggak untuk time frame perspektif 15 menit kita ngelihat ada possibility Bitcoin malah bisa kena rejection dan meneruskan pelemahannya, terutama dari sisi breaker block ini ya. Kalau kita ngelihat ada rejection ya, so I don't know guys, apakah di sini Bitcoin bisa survive atau tidak ya, closing di atas ya, atau closing balik lah minimal di inside bar-nya dalam 4 jam, dalam closing 4 jam ya, which is 37 menitan lagi ya, itu sebentar lagi teman-teman ya. Tapi anyway, kalau misalnya memang Bitcoin harus koreksi pun nggak ada masalah ya. Kemarin kita udah review di video ini teman-teman ya, saya pikir itu sewajarnya aja kalau memang Bitcoin harus koreksi, retest ke key level, baru kemudian dia rebound lagi ya. Itu satu buah possibility yang kita perhatikan saja untuk saat ini. Nah kita kembali lagi ke Compound. Jadi gimana dengan Compound? Sebenarnya Compound kalau lihat dari perspektif weekly-nya yang membuat saya lebih tertarik lagi ya untuk memanfaatkan si Compound itu sendiri. Pertimbangannya adalah kalau teman-teman notice, ini adalah support resistance ya, yang sebelumnya belum pernah berhasil di breakout, even untuk saat ini ya kalau kita lihat. Dan menariknya lagi, kalau teman-teman notice ya, ini sudah ada sebuah event ya, liquidity sweep di bagian bawah, ketika harga harus membuat market panic selling, buang barang. Cuma dalam 2 minggu dia recovery ya. Recovery-nya itu bukan sembarangan recovery, karena recovery-nya termasuk proses reversalnya. Jadi memang ini technically
hanya sebuah bear trap ya, buat membuat orang panik selling dan istilahnya keluar dari market. Begitupun buat mereka yang mungkin memanfaatkan itu sebagai momen untuk mereka sell short gitu. Jadi mungkin selama ini mereka udah antisipasi, wah ngelihat ini kayaknya descending triangle nih, begitu breakdown, panic selling atau exit atau sell short, kemudian tersangkut. Ya, jadilah dinamakan dengan istilah bear trap, teman-teman. Nah, kemudian harga reverse ya, start creating structure yang positif atau cenderung ke arah bullish. Habis itu dia mengalami pullback tepat di kisaran 62% retracement. Habis itu slowly dia creating momentum dan kemudian satu titik dia breakout ya dari ascending triangle. Nah, disinilah kita ngelihat NFP compound ya, itu nge-spike sangat impulsif ya, retesting di area support resistance-nya di kisaran $92. Habis itu kita kena rejection, dan kalau lihat dari time frame weekly ya, technically kita masih berada di dalam inside bar ya, atas candle bullish yang terbentuk pada tanggal 26 Februari 2024. Jadi so far so good sih kalau saya ngelihat dari perspektif weekly. Ini memang sedang building momentum atau building order mungkin ya, before price-nya benar-benar spike up dan breakout dari major resistance-nya. Dan resistance itu sangat major sekali. Jadi kalau misalkan kita ngelihat dia butuh waktu untuk ngambil area itu ya, saya pikir ini adalah hal yang wajar perlu dilakukan ya oleh yang market maker-nya si compound sendiri, teman-teman. Dan di sini kalau kita ngelihat secara struktur ya, overall-nya kita bullish ya, teman-teman sekalian. Teman-teman bisa notice dari pergerakan struktur yang bisa dibilang terus-terusan creating higher high ya secara konsisten, and at the same time dia juga creating higher low ya di sini, teman-teman ya. Dia secara konsisten dia create higher low. Nah, saat ini posisi harga ini kalau misalnya kita anggap ini sebagai lowest point ya, which is ini adalah internal structure-nya, teman-teman. Kalau misalkan di overall kan kita harusnya tarik dari bawah ya, previous low ke previous high. Tapi anggaplah kita ambil dari sini ya, karena ini naiknya lumayan impulsif. Jadi saya tarik seperti ini lebih kurangnya ya sampai di high point. Dan sejauh ini sih kita ngelihat ya, kalau si compound itu mengalami pullback atau retracement beriringan dengan market Bitcoin juga yang pada kala itu mengalami rejection dan koreksi dari level 73 ribuan ke level 61.000 ya, lowestnya. Kemudian kita ketahannya tuh dekat dengan Fibonacci 079 atau di area 0,62% yang bisa dibilang dengan istilah golden ratio. Ya, setelah itu harga start untuk rebound dan perlahan-lahan mungkin berusaha untuk ya kita bisa bilang membuktikan kepada kita ya bahwa ini adalah possible atau potensi higher low-nya dia. Bahkan kalau teman-teman coba connecting the dot ya, artinya menghubungkan ya low ketemu low sebelumnya, ini jatuhnya seperti membentuk trend line. Dan trend line ini ya tentu saja nanti bisa membantu atau bermanfaat untuk pergerakan compound berikutnya. Ya, itu yang mungkin bisa diperhatikan oleh teman-teman saat ini. Nah, kalau dari perspektif compound ya, dari time frame yang lebih kecil ya, ini wow, oke. Saya kayaknya pernah bikin analisis di sini ya, malah terbalik teman-teman ya. Saya coba pakai futuresnya aja deh ya, mungkin biar lebih clear teman-teman. Nah, ini dia. Oke, let me clear this up. Nah, lebih kurangnya dari sini teman-teman, kita start dari time frame 4 jam dulu. Ya, untuk mengetahui apakah di sini sejalan ya dengan harapan yang kita mau ya pada perspektif time frame daily tadi. Jadi kalau pertama saya hubungkan lagi Fibonacci retracement ya, ini adalah low point ketemu high point, dapat di kisaran level Fibonacci 0,62%, itu di area $70 ya untuk si compound. Struktur sebelumnya cenderung bullish, naik, kemudian di sini sedikit konsolidasi, tapi kita anggap dia intinya create higher high pada internal swingnya ya, pop naik ke atas. Dan saya rasa ini bukan sebuah kebetulan ya. Jadi kalau kita ngelihat ini kan naik impulse nih, satu jalan teman-teman ya ke atas. The only demand area yang saya lihat itu adalah di range price ini, dan ternyata mempertahankan compound dengan cukup baik sih ya. Kita bisa lihat teman-teman, sebenarnya mungkin kita bisa ambil area ini juga ya, tapi saya anggap area ini kenapa, karena inilah momen dia mengalami konsolidasi ya. Every time sellers menekan, buyersnya coba untuk mempertahankan. Jadi saya pikir ini adalah area dengan demand yang cukup besar gitu ya. Dia turun sampai level itu and then have reaction. Nah, masalahnya reaksinya saat ini kalau saya lihat sekilas nih teman-teman, ini kelihatannya belum cukup ya untuk mengambil support resistance major yang ada di sini ya. So technically ini adalah support resistance dia, support resistance and then start rejecting ya. Rejection ini mungkin saja sifatnya bisa jadi temporary atau sifatnya short term,
bertujuan untuk mendapatkan informasi atau mengambil konfirmasi higher low pada swing internalnya. Jadi kalau market structure ya, kita lihat di sini simple market structure aja guys. Ya, oke, this is low point, hold ya, kemudian di sini dia turun ya, ada pullback, kemudian dia turun, pullback, kemudian dia turun, dan saat ini kalau kita ngelihat ya inilah high point yang menurut saya responsible ya atas pergerakan di si compound ini ya. Kenapa dia ketahan di situ gitu ya? Ada tahanan memang di level ini yang membuat kita harus lebih aware bahwa ya ada potensi lah untuk si compound ini mungkin konsolidasi dulu ya sebelum dia break ya daripada si SNR itu, atau lagi-lagi kita kena rejection ya. Tapi kalau kena rejection pun bukan berarti harus panik ya, justru itu adalah kesempatan yang sangat menarik. Teman-teman bisa ngantri atau bisa cari opportunity either itu dari area ini ya, that's gonna be the first area yang mungkin akan jadi tahanan kita. Meanwhile kalau misalkan teman-teman gunakan Fibonacci retracement ya untuk mencari possible higher low ya pada swing internalnya teman-teman sekalian ya. Kita harus tahu dulu ini kan swing internal nih, kemudian dia pullback ya, terus dia membentuk higher high dan sekarang ongoing pullback ya. Kenapa saya katakan sudah valid pullback teman-teman? Ada high point dan low point ya di candle ini ya. Low pointnya sudah diambil dan dia sudah mulai constant create yang namanya lower low ya beberapa kali teman-teman. Di perspektif time frame 1 jamnya sih harusnya kalian lihat lebih jelas tuh ya. Bisa terlihat ya teman-teman bahwa prosesnya di sini sudah mulai steady creating lower high dan lower low. Artinya struktur time frame 1 jamnya sendiri ya kecenderungan bearish, tapi bearishnya ini ya untuk hal yang positif ya. Dalam artian di 4H kita mau ngelihat compound itu membentuk yang namanya higher low sebelum dia naik lagi dan breakout dari SNR ini. Nah, kalau misalkan yang terjadi seperti ini berarti healthy pullback aja atau healthy correction on compound guna mempersiapkan untuk mencari area higher low-nya dia ya, sehingga nanti pada saat price-nya going up itu bisa lebih impulsif ya. Itu bisa jadi pertimbangan sementara oleh teman-teman yang mungkin berencana untuk buy di compound ya. Dari perspektif time frame daily saya pikir ini masih di dalam range akumulasi yang menarik, terutama ketika kita di bawah $92 ya, yang mana merupakan key major support resistance. Kalau misalkan teman-teman saya pikir memang berencana untuk pegang compound ya sampai nanti next halving ya dan next bull run ya, I think this is still a good range untuk start accumulating ya. Mungkin kalau kemarin nggak dapat di bawah ya nggak masalah ya. Saya sendiri ada sih sebenarnya invest di sini, tapi udah dari waktu zaman harga masih $50 guys ya. Sekarang udah naik ke 70-an. Saya mau beli juga udah kepalang tanggung ya, ibaratnya harganya udah naik dulu gitu ya. Mungkin nanti coba considerate lagi kalau misalkan di spotnya, mungkin bisa jadi kita cari alternatif yang lebih menarik ya, tapi tetap sama-sama di jaringan Ethereum. Oke, so that's gonna be for compound. And sebagai penutup teman-teman, jadi kita mau bahas sedikit tentang NFT ya. Bagaimana nih pergerakan dari token NFT, token yang bisa dibilang masih cenderung baru ya, dan dia baru lahir juga di era 2023. Oh enggak, malah 2023 ya teman-teman ya. Akhir tahun banget di situ ya. Jadi salah satu project AI ya di sini diinvest sama Binance ya, Binance Labs. Bahkan the only backers ya adalah Binance Labs teman-teman. Tapi terakhir dapat informasi agak di awal-awal bulan Maret, dia katanya sudah mulai kolaborasi ya dengan Nvidia ya, dimana si NFT ini join Nvidia Developer Program ya to continually improve NFPROM ya. Satu buah terobosan yang cukup menarik lah ya, dalam artian ya kita tahu Nvidia adalah big company dan saat ini menjadi salah satu motor penggerak dari sektor AI juga, sehingga NFT ya bisa mungkin kolaborasi dengan Nvidia adalah satu buah pilihan yang tepat ya dalam tanda kutip untuk marketingnya. Jadi lebih menarik lagi untuk orang-orang invest di koin NFT itu sendiri. Kalau saya lihat dari segi token ya yang tersirkulasi baru 25% saja, dan dari sisi investor itu belum semuanya di unlock ya teman-teman sekalian. Tapi kemarin yang join di launch pool ya, mungkin ini launch pool dari Binance dan kemudian ada yang ikut airdrop, itu 100% sudah di unlock. Sisanya itu ada masa periode ya, kalau kita bilang dia keluarnya tuh nggak bisa langsung sekaligus ya. Ini 5 years vesting, berarti di lock dulu ya sepanjang jangka waktu yang cukup lama itu, dan pastinya sih harusnya ini nanti bisa dibilang mungkin keluar bertahap ya.
di sini kalau lihat vesting schedule-nya sih perlahan-lahan angkanya naik ya. Jadi memang kelihatannya akan bertahap nanti. So it's a good thing ya. Berarti lock-nya masih panjang teman-teman sekalian. Dan kemudian yang menjadi kendala ya, ini ada orang bertanya waktu itu ya, NFP gimana kok katanya kena hack. Betul ya, kena hack dan memberikan peringatan bahkan ya sampai ke FBI. Luar biasa sekali di sini. Dan ini juga dinotis langsung oleh NFP ya. Di sini dijelaskan dari pihak NFP kalau yang kena hack ini adalah beberapa wallet, dan salah satu walletnya itu sebenarnya wallet yang cukup penting juga sih ya teman-teman sekalian. Tadi saya lupa ya, nih kalau nggak salah nih ya, NFProm users have been alerted to a security breach that warrants a group of hackers gain control of wallets including the project treasuries, ecosystem fund, and NFT token contract. Jadi ini memang yang dihack juga lumayan penting sih datanya teman-teman ya, lumayan penting untuk si NFP. Dan setahu saya, ya bukan setahu saya sih, tapi memang kita ngelihat ya, tadi ada satu artikel saya baca lagi, Binance itu memberlakukan program inkubator dalam artian bertujuan supaya kalau misalkan mungkin ada sejumlah NFT token ya yang dikirim ke Binance ya, mereka akan coba untuk tidak langsung memberikan kesempatan ya bagi hackers ini untuk menjual gitu loh. Jadi di sini disampaikan ya, also huge shout out to the Binance team and their security arm. Their quick action on the recent security issue is a major reason why we built with the ecosystem. Sekalian promosi Binance ya. We're keeping up closely with the hackers due to their swift actions and tracking assets and freezing any gateway for hackers to liquidate stolen asset. Ya, dalam tanda kutip liquidate stolen asset ya. Berarti kalau misalnya si hackers ini pengen jualan ya sebisa mungkin jangan sampai dijual gitu ya, atau dilikuidasi ya. Dan ini disupport sama Binance juga. Soalnya dari Binance kayaknya dia ngeluarin announcement juga ya, official announcement. Ya sejauh ini sih ini ya mungkin isu-isu yang berhubungan dengan si NFP. Mungkin salah satu penyebab juga ya dia nggak bisa lari sekencang yang lain. Kalau kita ngelihat dari sektor AI ya hari ini nih teman-teman, saya coba tunjukkan ya beberapa sektor AI. Ada Fetch.ai pumping hard cukup signifikan, at least dalam beberapa jam terakhir ya, dia nanjak 11%-an. Ocean sempat pumping hard sampai 30%, and then start compress 15%, which is good karena ini harusnya menjadi alternatif entry ya kalau teman-teman FOMO, wah naik ya, ini harusnya ini. By the way teman-teman ya, ini fakta menarik. Saya dari kemarin tuh bikin video ya, ternyata pakai baju ini ya, yang saat ini saya pakai nih teman-teman ya, artificial intelligence ya. Tuh, udah dari kemarin guys ya. Ya ini menarik banget ya. Saya pikir wah, oke, ya ini bukanlah sebuah prediksi teman-teman ya. Ternyata hari ini kebagian money flow ya dari sektor NFP ya, dari sektor AI ya. Numer Air naik juga, AI demikian ya. Ini kalau saya bilang dia cuma nyatut ya, Sleepless AI, padahal proyekannya nggak menunjukkan AI banget sebetulnya ya, tapi ya in the end ya namanya kripto ya, kadang-kadang aneh juga ya, tapi ya sudah ya, tetap aja bisa menghasilkan money dari sini teman-teman ya. AGX ya, Singularity.net juga nanjak signifikan. Nah ada satu yang sebenarnya nanjaknya nanggung ini ya teman-teman ya, tadi dia nanjak signifikan tapi sekarang lagi ngasih opportunity nih ya, mudah-mudahan sih bisa di follow up dengan proper, karena at least money flow-nya lagi jalan nih kayaknya ke sektor AI ya. Jadi saya mempertimbangkan sekiranya AI apa nih yang mungkin belum pump hard ya, dan secara market cap juga cenderung masih kecil ya. Jawabannya adalah NFProm ini ya. So far market capitalization-nya masih 223 juta dolar. Dan kalau misalkan kita lihat dari sektor AI yang lain ya teman-teman sekalian, saya coba untuk mampir ke sini, let's see di bagian sektor harusnya ya, sektor AI teman-teman. Nah ini kita bisa lihat teman-teman sekalian ya, ini ada banyak sekali di bagian sektor AI. Well, it's quite interesting ya, karena ada beberapa nama yang justru saya pikir ini bukan AI banget, tapi AI juga dianggapnya ya. Ya internet komputer termasuk, kemudian ERLC, ya ini market cap masih 280 jutaan juga. Kemudian ada NFProm, ya ini dengan total market cap sekitar 222 juta ya yang hendak kita review teman-teman. Dan ada PHB ya, ini adalah token AI dari China ya, which is market capnya juga sebenarnya terbilang cukup kecil. Nah ini adalah satu hal yang saya juga sebenarnya anticipate ya, berencana untuk manfaatkan maybe in the long term ya, it's quite good anyway.
Tapi dari sektor AI yang lain malah saya bingung ya, nggak ada ya, kayak Ocean Protocol ya, kemudian dari ya itu nggak termasuk di sini teman-teman ya. Tapi itu kalau dari segi market cap sebenarnya udah terbilang cukup besar ya. Kita bisa coba cek dari Ocean Protocol saat ini 791 juta ya, berarti cukup besar teman-teman. Kemudian dari AGIX ya, Singularity.net itu 1,7 billion dollar, dan yang bisa dibilang top leadernya juga ya, nggak kalah teman-teman, yaitu Fetch.ai ya. Ini adalah salah satu yang secara pergerakan cukup signifikan ya dalam beberapa waktu terakhir, total 2,6 billion dollar. Jadi NFP dengan market cap saat ini 220 juta dollar, tapi lagi ada masalah. Nah itu kembali lagi teman-teman, menurut kalian worth nggak untuk diinvest gitu ya? Ini sih baru masih fresh ya, dari segi community juga saya rasa masih fresh, orang-orang masih interested untuk follow up lebih lanjut. Dan sejauh ini buat saya menyimpulkan bahwa NFP technically itu masih konsolidasi ya, dan area konsolidasi ini secara keseluruhan adalah range akumulasi harusnya bagi NFP ya. Jadi antara range, kalau teman-teman bisa dapat 0,5 dolar itu lebih bagus lagi, tapi di atas itu pun saya pikir ini masih termasuk dalam range akumulasi. Kita belum make a move ya, kita belum ada proses markup sejak NFP di listing di Binance, kita cuma konsolidasi doang. Jadi ini adalah salah satu yang saya pikir bisa jadi satu consideration menarik ya buat teman-teman juga, also for me personally ya teman-teman. Jadi kalau buat kalian yang merasa interested ya, make sure kalian coba research dulu lebih dalam lagi seputar NFP. Hal apa kira-kira yang membuat kita kurang yakin untuk nge-hold NFP, dan hal apa yang sekiranya membuat kita lebih confident untuk hold NFP ya, itu teman-teman. Nah secara jangka pendek gimana price actionnya? Kalau secara jangka pendek, pertimbangan saya adalah NFP sebelumnya mengalami tekanan jual sama diakibatkan oleh Bitcoin, ditambah dengan news negatif itu ya sekitaran di pertengahan Maret. Jadi dia kena hack itu langsung bablas turun ya, cukup signifikan. Kalau nggak salah momen dia kena hack itu terjadi pada sekitaran 15 Maret ya di sini teman-teman. Jadi kalau kita lihat ya per 15 Maret ini tekanan jualnya lagi agresifnya. Tapi ya teman-teman, apa boleh buat ya, saya pikir memang untuk menciptakan liquidity juga harus ada drama ya kan. Drama yang membuat market itu panik dan lepas barangnya. Dan seketika saya rasa di momen itu dimanfaatkan cukup baik ya oleh pihak-pihak tertentu, sehingga ada proses recovery yang cukup baik. Harga mengalami reversal, start going up, dan utamanya secara struktur dia berhasil mengambil high point ini, sehingga ini adalah high point baru dan low point baru, serta akibat informasi yang tadi ya soal kolaborasi atau mergernya si Ocean dan Fetch, dan ini itu belum dikonfirmasi by the way ya, kita masih perlu dapat official newsnya. Tapi in the end itu yang bikin market hari ini nge-spike dari sektor AI. Jadi harga udah create higher high, dan harusnya saat ini dia lagi ongoing menciptakan higher low ya. Mungkin prosesnya up, pullback, holding nih di atas SNR ini mudah-mudahan. Dan kalau teman-teman notice ya sebenarnya terdapat inside bar ya, dia harus closing bullish engulfing dulu nih baru bagus teman-teman. Kalau belum ya berarti kita main di dalam lagi ya, bakal lama dan bakal awet ya. Saya nggak tahu, mungkin penyebab dari salah satu penyebab untuk big market koreksi juga bisa jadi disebabkan oleh Bitcoin nantinya. So ya NFP ini harusnya bisa jadi opportunity menarik ya secara jangka pendek. Kalau bisa dapat harga lebih murah akan lebih baik, itu akan jadi buying opportunity yang menarik teman-teman. Bisa gunakan Fibonacci retracement juga dari struktur internalnya agar bisa mendapatkan range area yang ideal ya untuk start, either itu accumulate atau kalian mau buy di short term. Alright, so that's gonna be the update from me ya untuk NFP dan juga untuk si Compound. Mudah-mudahan informasi ini cukup bermanfaat buat teman-teman semuanya. Nanti kita jumpa lagi di update Bitcoin. Cheers, God bless, and sampai jumpa kembali. Bye bye guys.